Saya itu pernah ke Suriah 2 kali dalam 2 tahun terakhir itu. Yang tahun 2023 saya itu ada kesempatan ke kota Aleppo dari Damaskus ke Aleppo. Waktu itu bersama dengan rombongan kedutaan. Nah itu daerahnya itu kiri kanan tuh gedung-gedung hancur itu. ISIS itu berdiri kan 2013. Ya kan itu gelombang kedatangannya berarti katakanlah 10 tahun mereka hidup dalam lingkungan yang ISIS semua gitu. Cara berpikir ISIS. Tapi Suriah itu padahal dia tetangga dengan Palestina, dia nggak bisa membantu karena apa? Dia sibuk, ISISnya betul-betul tereskalasi 10 bulan terakhir ini. Melakukan serangan-serangan ke rakyat sipil, ke tentara-tentara Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Ngobdar, Ngobrol bersama Darwin. Nah, pekan ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti diskusi saya dengan narasumber yang kompeten seperti biasa. Namun bedanya kalau biasanya kita berbicara tentang geopolitik dalam negeri, kali ini kita agak keluar negeri sedikit gitu ya. Nah, Sobat Forum dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama, sekitar sepekan terakhir kemarin, seorang yang diduga teroris ditangkap di Jawa Timur, kemudian menyusul kemarin 2 orang ditangkap di di Jakarta Barat ya. Nah, seiring dengan isu tersebut, di Timur Tengah juga sedang ramai isu ada rencana pemulangan orang-orang Indonesia yang ada di Suriah. Nah, berkaitan dengan isu tersebut, kami telah menghadirkan narasumber kompeten yang akan kita ajak diskusi dan dialog berkaitan hal tersebut. Beliau adalah Ibu Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih udah mau hadir di tengah-tengah kami. Sama-sama. Saya dengar tadi sebelum kita mulai Ibu baru aja ada dialog juga di tempat lain gitu ya. Terkait Palestina. Mondar mandir Bu. Bu, tadi saya udah kasih pengantar sedikit. Ibu pasti ngikutin ya. Ada penangkapan seminggu terakhir, ada 3 yang diduga teroris ditangkap gitu ya. Dan sudah dinyatakan ketiga ini ada kaitannya dengan ISIS gitu. Nah, di sisi lain ada rencana pemulangan warga negara Indonesia dari Suriah. Gimana Bu? Ibu melihatnya ini ada kaitannya nggak sih sebenarnya Bu? Ya, yang pertama terkait orang yang ditangkap ini, tentu kita perlu cek dulu ya sebenarnya dia siapakah atau dia melakukan aksinya itu dengan frame apa yang dia bangun gitu, itu tentu perlu kita tunggu ya sebenarnya seperti apa gitu. Atau jangan-jangan lone wolf ya. Ada lone wolf itu artinya ya dia ngambil keputusan sendiri aja gitu. Mungkin terstimulasi oleh berita-berita yang dia dapatkan. Nah, apakah dia mengaitkan serangannya dengan rencana kepulangan? Saya pikir kayaknya enggak deh. Ya. Enggak ya. Karena rencana kepulangan ini justru seharusnya dia senang dong. Ya temannya pulangnya enggak? Tapi malah melakukan aksi. Ya, nah saya pikir ada jawaban yang lain mungkin ya. Tentu kita perlu tunggu dulu ini orangnya siapa dan biasanya tentu pihak yang berwenang ya yang menceritakan ini apa yang memicu dia untuk melakukan itu. Iya, ya berarti nggak ada kaitannya ya Bu, karena kan gini, masyarakat kan membaca, melihat berita ketiga tersangka yang diduga teroris ini dari ISIS gitu ya. Sementara ini yang mau pulang dari Suriah gitu kan. Tapi menurut kacamata Ibu nggak ada kaitannya? Kayaknya enggak ya. Kalau soal kepulangannya ya, tapi bahwa orang-orang ISIS ini dia melakukan aksi-aksinya pasti dipicu oleh sesuatu yang ada di luar sana, itu pola umum ya. Ada misalnya ada kejadian di Suriah dan memang ISIS kan memang pusat
awalnya di Suriah ya, dan Suriah. memang masih ada ribuan orang yang orang-orang ISIS yang Iya. jadi ISIS tuh sampai bikin khilafah tanda kutip gitu ya, Iya, ada iya, ibu iya, kotanya gitu di Raqqa di Suriah. Tapi kan 2017 akhirnya terguling, Raqqa akhirnya bisa diambil alih lagi oleh orang-orang Suriahnya ya gitu ya, orang-orang Kurdi. Ya kemudian yang orang-orang ISIS-nya tuh yang laki-laki di penjara, yang perempuan ada di kamp-kamp khusus mereka ya, di Al-Hol antara lain seperti itu. Nah, yang orang-orang inilah yang perempuan dan anak-anak ini berarti kan udah tahunan ya, kan 2017 sekarang 2024 udah 7 tahun tuh di tenda-tenda itu dalam keadaan memang betul ya menyedihkan memang kondisi mereka itu. Ya itu yang dipulangkan ya oleh pemerintah. Ada rencana dipulangkan. Iya. Nah ini kaitannya dengan yang barusan Ibu sampaikan. Sekretaris Kabinet pemerintah kita itu udah mengeluarkan surat, udah merilis surat akan mengembalikan 39 orang. Yang diantaranya itu 39 ini perempuan dan anak-anak. Dan nanti akan ditampung di Pulau Galang gitu ya. Artinya pemerintah kita udah aware nih akan kepulangan 39 orang dari Suriah ini. Nah, pertanyaan saya, apa ini aman gak sih Bu buat negara kita? Apakah mereka udah bisa dipastikan nggak akan kembali ke ISIS atau bagaimana gitu Bu? Ya, yang pertama tadi sudah saya singgung ya bahwa mereka itu berada 7 tahun ya, 7 tahun di kamp-kamp pengungsian. Itu yang 7 tahun setelah ISIS-nya bubar ini ya, 2017. Belum mereka datangnya sejak kapan? ISIS itu berdiri kan 2013. Ya kan itu gelombang kedatangannya, berarti katakanlah 10 tahun mereka hidup dalam lingkungan yang ISIS semua gitu. Cara berpikir ISIS yaitu menginginkan perubahan politik dengan cara kekerasan. Jadi dia pengen politiknya berubah ala mereka, tapi untuk mencapainya lakukan kekerasan termasuk dengan pembunuhan. Nah, cara berpikir seperti itu, kalaupun itu anak-anak, ya justru malah tambah dalam ya melekatnya. Kemudian ibu-ibunya kaum perempuan itu, kalau hasil riset-riset itu ketika dia sudah terpapar oleh pemikiran yang ekstrim, radikal itu justru lebih sulit deradikalisasinya, gitu ya. Artinya ini kerja yang sangat berat ya untuk bisa melakukan deradikalisasi. Dan artinya pertanyaan tadi, ini yang dipulangkan udah pasti enggak ISIS nggak? Jawabannya ya ISIS gitu ya, memang ISIS. Mereka ditahan itu dalam kondisi kan mereka ini jadi ancaman ya buat negara kita. Tapi dari sisi ini, menurut saya pemerintah ketika menyetujui, oke dipulangkan, kan itu keputusan pemerintah ya. Artinya pemerintah ketika sudah memutuskan, oke kita akan melakukan pemulangan, tentu resiko-resiko itu udah dipertimbangkan. Pasti sudah ada skenario nih siapa yang akan melakukan upaya deradikalisasi, kan itu harus dilakukan, nggak mungkin datang terus dibiarkan berbaur dengan masyarakat, nah itu jadi ancaman. Tapi seandainya sudah dipersiapkan nih, oke nanti ditangani, nanti itu ada melibatkan psikolog ya, melibatkan ahli agama juga, gimana kan mereka itu ya mau nggak mau harus diakui bahwa itu narasinya itu berdasarkan doktrin-doktrin agama, tapi yang salah. Nah kan berarti membantahnya harus orang yang ngerti agama juga ya, menjelaskan bahwa ini bukan gitu loh sebenarnya pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat yang mereka jadikan justifikasi itu. Nah kami dengar juga jumlahnya nggak, ini kalau yang dirilis oleh Seskap 39 orang. Dengar-dengar ada ratusan sebenarnya yang mau dipulangkan. Kalau orang Indonesia yang masih tertahan di kamp-kamp pengungsian itu, kalau yang saya dapatkan 400-an lebih. 400-an lebih. Yang perempuan ini ya, yang perempuan dan anak ya. Kalau laki-lakinya mungkin beda lagi hitungannya. Oh, ini 400 lebih itu cuma perempuan dan anak aja? Yang masih di kamp-kamp ISIS ini ya. Maksudnya bukan kamp ISIS, kamp pengungsian yang menampung ex-ISIS ini ya. Nah, mungkin kalau 39 ya diperkirakan, kalau saya perkirakan ya mungkin tahap pertama tahap pertama nanti tahap pertama ya. Karena memang ya ini dilema ya. Memang kita punya kewajiban untuk memulangkan. Secara hukum internasional orang-orang ini ya memang masih orang Indonesia.
Iya, Karena iya. apa? Karena meskipun mereka membakar paspor, mereka menyatakan, oh kami jadi warga negara ISIS misalnya, tapi ISIS itu bukan state kan, bukan negara. Jadi dia Iya. mengaku sebagai negara, tapi statusnya belum jadi negara, belum jadi sebuah negara yang sesungguhnya. Sehingga dalam hal ini kalau dia menjadi, oh dia kan sudah menjadi warga negara ISIS, nggak bisa juga, kita nggak bisa mengatakan itu negara ISIS karena nggak ada barangnya itu nggak ada gitu ya. Jadi tetap aja warga negara Indonesia. Sehingga emang ya gitu ya. Makanya salah sejak awal. Harusnya kenapa di awal-awal nggak dihalangin tuh orang-orang itu ya? Untuk berangkat ya. Iya. Oke. Nah Bu, ini kalau pandangan Ibu sendiri, Ibu setuju nggak sih dengan kepulangan mereka ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kan udah diatur oleh undang-undang akan kehilangan status kewarganegaraan ketika seorang warga negara itu bergabung dengan kekuatan asing. Gimana pandangan Ibu? Ibu setuju nggak kira-kira? Ya, kalau secara pribadi ini ya, secara pribadi tentu saya kurang setuju dari sisi sanggup nggak menderadikalisasinya gitu, karena berat sekali untuk perempuan dan anak, karena apalagi perempuan tuh kalau udah menyatakan setia tuh setia seumur hidupnya nggak? Gitu ya Bu? Cowok juga gitu Bu? Ya, jadi benar-benar terinternalisasi gitu, ketika dia sudah merasa ini yang paling benar, ini yang paling harus diperjuangkan. Jadi prosesnya itu jauh lebih berat. Terus juga ke anak-anak ya, kalau dari kecil yang dia kenal itu gitu kan, pemikiran ala ISIS, dengan cara apa kita menderadikalisasinya? Nah, saya ya tentu saya menyatakan bahwa ini adalah keputusan pemerintah, dan pemerintah harus mempertimbangkan gitu ya, siap apa enggak nih dari sisi itu sih pertanyaan saya. Kemudian juga yang kedua, saya berharap prosesnya tidak mengganggu hubungan kita dengan Suriah. Nah, kenapa? Karena ada masalah di sini. Camp Al-Hol itu kan ada di daerah yang dikuasai oleh SDF ya, Syrian Democratic Force. Itu adalah tentara Kurdi. Nah, tentara Kurdi ini bekerja sama dengan Amerika Serikat. Wilayahnya itu dikuasai oleh de facto Kurdi dan Amerika Serikat, bukan pemerintah Suriah. Nah, saya harap prosesnya itu bekerja sama dengan pemerintah Suriah dong, ya kan? Karena kita tuh berhubungan baik dengan pemerintah Suriah. Saya itu pernah ke Suriah 2 kali dalam 2 tahun terakhir itu. Yang tahun 2023 saya itu ada kesempatan ke kota Aleppo, dari Damaskus ke Aleppo. Waktu itu bersama dengan rombongan kedutaan. Nah, itu daerahnya itu kiri kanan tuh gedung-gedung hancur ya. Nah, terus setiap berapa kilo ada pemberhentian kan, pos militer gitu. Ditanya, dari mana? Indonesia. Langsung, wah Indonesia teman kami. Lewat. Setiap ngomong Indonesia langsung berubah itu ininya, tentara-tentara itu. Karena apa? Mereka tahu Indonesia itu sahabat Suriah. Kedutaan besar Indonesia di Suriah nggak pernah tutup. Ya, jadi kenapa yang lain pada tutup? Yang negara-negara lain itu kan misalnya negara-negara Teluk gitu, sangat mendukung aksi-aksi para teroris ini untuk menggulingkan pemerintahan Suriah. Nah, jadi kenapa kok ada terorisme di Suriah itu sebenarnya asalnya gitu, karena ada upaya kelompok-kelompok teroris di dalam Suriah yang dibantu oleh negara-negara lain untuk menggulingkan pemerintah Suriah. Tapi pemerintah Indonesia nggak pernah menutup kedutaannya, terus menjaga persahabatan dengan Suriah. Nah, kalau sampai proses pemulangannya ini enggak lewat kedutaan, misalnya nih lewat jalan belakang tuh, lewat gorong-gorong gitu ya, terus lewat Amerika, terus lewat masuk ke Irak, dari Irak baru nyampe ke Indonesia, kan itu secara diplomatik ada masalah gitu ya. Saya harap prosesnya itu juga proses yang memang menjaga hubungan baik kita dengan pemerintah Suriah. Jangan sampai kepulangan ini justru malah merusak hubungan diplomatik kita ya dengan Suriah. Oke Bu, kita ke yang seminggu lalu baru saja terjadi penangkapan teroris inisial HOK itu berusia 19 tahun. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, dia belajar merakit bom dari aplikasi Telegram.
Nah, pertanyaannya ini kan apa ya, menjadi rentan ya sekarang, penyebaran radikalisasi itu ya. Kaitannya dengan kepulangan ini apa nggak menjadi sebuah ancaman baru nih buat kita, Bu? Di era teknologi sekarang orang bisa Mhm, dapat informasi dari mhm, mana aja, mhm. terbukti tadi hoax itu bisa belajar ngerakit bom dari Telegram gitu. Di sisi lain kita justru memulangkan mereka gitu. Gimana, Bu? Iya, pertama, ini ya, sebenarnya mau dipulangkan atau nggak dipulangkan nih, penyebaran, pemikiran radikal, Heeh, kemudian ajakan-ajakan untuk, melakukan aksi teror. Jadi kalau radikalisme itu masih di pikiran kan, iya, dia belum melakukan tindakan gitu, tapi betul. dia sudah punya pikiran ini ada "kezaliman" tanda kutip, harus diubah dan cara mengubahnya kita bom, misalnya kayak gitu. Heeh, Itu ada di pikiran dia. Tapi, ketika dia sudah melakukan, nah itu dia sudah melakukan aksi terorisme gitu. iya, Nah, orang-orang ini kan mau itu dipulangkan, maksudnya orang-orang Indonesia ISIS ini dipulangkan atau enggak dipulangkan, dia kan tetap terpapar oleh informasi-informasi yang iya, mendorong dia untuk melakukan sesuatu, kan gitu mhm, ya. Jadi apakah nanti akan berdampak? Mungkin saja, tapi saya pikir lebih baik kita melihat bahwa ini secara keseluruhan kita memang ada ancaman dari sisi, penyebaran, doktrin-doktrin radikal ini, heeh, ajakan-ajakan ke arah terorisme ini. Berarti, solusinya ada di sini gitu ya, ada di ajakan keseluruhannya ini heeh ya, heeh. tidak terfokus ini dipulangkan atau nggak dipulangkan gitu Iya ya. iya iya iya. Nah, kita ke Timur Tengah. Ini kan lagi Mhm, manas ya, Bu, mhm, ya. mhm. Lagi belakangan terakhir ini kita lihat kondisinya lagi memanas gitu ya. Pertanyaan saya, ada kaitannya nggak, Bu, ketiga Nah, teroris ini mhm. dengan kondisi memanasnya di Timur Tengah? Kalau saya justru ke situ ya, tapi tentu balik lagi, perlu dicek dulu ya ini, Iya iya si, iya iya. mereka yang ditangkap ini kenapa sih kok tergerak, tiba-tiba melakukan Iya. aksi gitu ya. Cuma memang saya mendeteksi akhir-akhir ini sejak perang di Gaza itu memang Mhm. intensitas ISIS meningkat memang. Oh gitu. Heeh. Jadi, kelihatannya ada di mana? Kelihatannya ada di Suriah. Jadi Suriah itu selama 10 bulan terakhir itu bukan sibuk melawan Israel, bukan, padahal tetanggaan ini ya, Heeh, dan kebijakan luar negerinya Suriah itu jelas, dia membela Palestina, membela heeh, perjuangan bersenjata Palestina gitu ya. heeh. Kita kan membela Palestina juga, tapi kita, eee, diplomatik dan Iya kemanusiaan iya. aja. Nah, tapi Suriah itu padahal dia tetangga dengan Palestina, dia nggak bisa membantu karena apa? Dia sibuk, ISIS-nya betul-betul tereskalasi 10 Oh, bulan terakhir ini, melakukan serangan-serangan ke, rakyat sipil, heeh, ke, tentara-tentara Suriah. mhm. Nah, kemudian kita lihat di Oman ada kejadian pengeboman juga kan, Iya, kemudian di Iran awal Januari pengeboman, bom juga oleh ISIS. Kemudian yang sekarang ini, di Pakistan juga lagi ini juga naik mhm. juga, serangan-serangan, terorisme itu. Jadi, justru saya memperkirakan nih ya di Indonesia naiknya itu karena terinspirasi yang di Timur Tengah juga dan mungkin ada juga seruan-seruan dari, mereka masuk ke Oh, grup-grup Telegram gitu ya. iya iya Jadi iya. seruan-seruan yang mengajak sel-sel tidur ini, "Ayo bergerak lagi," gitu. Heeh heeh. Karena memang, ISIS ini sendiri meskipun mengaku Islam ya kan, Islamic State ngakunya gitu, tapi sebenarnya yang kalau kita lihat petanya yang mereka lakukan selama ini gitu ya, pola yang mereka lakukan selama ini tuh justru sebenarnya malah mengganggu negara-negara Islam Iya, gitu ya, bikin heeh. apa ya, ya apa istilahnya, ya melakukan kejahatan Kekacauan ya, kemanusiaan heeh. kemanusiaan ya. Maksudnya gini, kita yang di sini nih, Indonesia, tiba-tiba ngebom, kita salah apa ya maksudnya orang Indonesia Iya, itu ya? Orang-orang yang dibom itu adakah dia urusannya dengan pemerintahan, dengan politik? Kan enggak. Kenapa kok heeh. mereka yang harus jadi korban korban bomnya orang-orang ISIS ini, kan gitu ya. Jadi ini Mhm, memang, ya memang paham yang salah dan berbahaya dan memang inspirasinya sejak awal ya dari Timur Tengah, sehingga kita iya kalau membahas ISIS itu, memang perlu selalu mengaitkan ya, di Timur Tengah sedang apa nih, kok iya tiba-tiba di iya sini iya naik iya. lagi, kayak gitu. Karena memang beberapa pelaku teroris kita yang ketangkap itu memang nggak bisa dilepaskan dari sana ya, Bu, dari Mhm, ISIS ya. dan, beberapa aksi teror contohnya kalau nggak salah yang Kampung Melayu itu kan return nih.
Heeh. Dia tuh tadinya ISIS di Suriah pulang gitu kan, Heeh. bukan dipulangkan. Jadi bisa aja waktu itu masih bisa pulang pergi kan. Heeh. Pulang terus bikin bom aksi pengeboman di sini ya itu kan bahaya. Memang jadi yang tadi itu mungkin terlupakan ya ketika membahas Heeh. kepulangan tadi. Salah satu bahayanya itu ya. Kalau tiba-tiba bikin Iya. aksi di sini Nah gimana gitu itu. ya. Heeh. Iya. Jadi betul-betul penjagaannya tuh harus ekstra ketat juga Walaupun kan. kembali ke surat yang dirilis oleh Seskap tadi, 39 orang itu anak dan perempuan ya, walaupun gitu. Cuma kan nggak menutup kemungkinan mereka juga Kan bisa. aksi bom juga perempuan beberapa kali ketangkep ya, ISIS Iya, yang perempuan gitu ya. iya. Oke, Bu, ada pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan nggak semua yang ke Suriah itu teroris. Ada sebagian juga atau ada beberapa yang juga relawan kemanusiaan gitu ya. Nah, Ibu kira-kira setuju nggak sih dengan pernyataan ini? Mungkin bukan teroris mungkin ya, Iya. tapi dia pasti bekerja sama dengan teroris dan pasti dia menyetujui terorisme itu. Oke. Kenapa alasannya? Karena bantuan kemanusiaan kalau mau masuk ke Suriah itu ada dua. Kita perlu nanya nih, dia misalnya ada sebuah lembaga. Oh kita ngumpulin dana untuk Suriah, oke sip, lewat mana? Kalau dia jawab lewat Kedutaan Besar Indonesia di Suriah, bekerja sama resmi dengan pemerintah Suriah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia jawab, oh kami kirimnya lewat Turki, dari Turki masuk ke Idlib, fix, itu pasti dia menyetujui terorisme. Karena provinsi Idlib di Suriah itu dikuasai oleh teroris. Pemerintah Suriah aja nggak bisa masuk ke situ. PBB aja nggak bisa masuk ke situ. Ketika gempa kemarin, itu kan Idlib kena. Nggak bisa masuk. Gempa Turki kemarin gempa Turki dan Idlib, karena sebelahan itu ya. Dilarang sama terorisnya itu afiliasi Al-Qaeda, tapi dia punya nama sendiri. Jadi namanya itu Hayat Tahrir Al-Syam, HTS. Tapi kalau dilihat genealoginya ya Al-Qaeda juga gitu. Nah ISIS juga genealoginya nenek moyangnya Al-Qaeda juga gitu ya. Maksudnya sebenarnya beda-beda nama aja. Artinya orang yang nganter bantuan ke situ minta izinnya berarti ke siapa kan? Ke terorisnya ini kan? Kok bisa dia masuk aman, bisa masuk terus nanti keluar lagi? Ya berarti kan temenan sama teroris ya? Nah gitu. Kalau nggak sepaham nggak mungkin bisa ini ya. Orang tadi itu saya bilang, waktu gempa kemarin bantuan PBB aja nggak bisa masuk. Dilarang tuh sama teroris. Dan itu pidatonya terbuka ya, maksudnya ada bisa kita temukan si pimpinan HTS ini ngomong kalau mau ngasih bantuan lewat Turki aja. Kayak gitu. Jadi yang kalau dari daerah kan itu dari Damaskus itu ke Aleppo nanti lewat Idlib ya. Sebenarnya itu bisa harusnya lebih mudah masuk ke situ. Tapi nggak boleh masuk coba. Ya kan? Artinya nggak mungkin kalau nggak punya pandangan yang sama, sepemahaman nggak bisa ini. Oke Bu, sesi terakhir kira-kira ada sesuatu yang katakanlah closing statement dari Ibu buat pemerintah, buat masyarakat kita gitu ya, terkait isu teroris maupun terkait rencana kepulangan warga negara ini. Ya, jadi sebenarnya yang namanya terorisme itu kan akarnya radikalisme dulu ya. Orang berpikir radikal dulu. Nah, berpikir radikal itu awalnya dari apa? Awalnya dari intoleransi. Dia tidak bisa menerima orang berbeda dengan dirinya gitu ya. Ketika ada orang berbeda pendapat, berbeda paham, dia langsung mengkafirkan gitu kan. Nah, ini kemudian semakin dipertebal oleh doktrin-doktrin yang salah gitu. Jadi kalau hanya sampai ya udah itu kafir, itu mah bukan teman gue, nah, itu ya udah sampai di situ ya. Tapi ketika nanti kemudian ditambah dengan doktrin, oh kalau kafir halal nih darahnya. Tambah lagi dengan berita tentang geopolitik yang salah kaprah juga gitu. Di sana di Suriah itu orang-orang Islam tuh dibantai loh. Ayo kita jauh-jauh pergi ke Suriah, kita pergi ke Suriah untuk membantu sesama Muslim. Nah, jadi berjalin berkelindan nih intoleransi ditambah dengan doktrin-doktrin yang salah soal jihad, tambah dengan berita-berita yang salah soal geopolitik Timur Tengah. Nah, akhirnya jadilah terorisme. Artinya kita untuk mencegah ini semua, untuk supaya tidak ada lagi radikalisme dan terorisme, ya berarti yang diperlukan adalah upaya-upaya edukasi supaya orang-orang bisa menerima perbedaan itu dengan bijak, ya. Jadi tidak intoleran lagi. Kemudian yang kedua yang penting pemahaman soal geopolitik Timur Tengah itu harus paham juga semua orang supaya nggak mudah dibujuk-bujuk kayak kejadian
ISIS ini. ISIS ini kan Heeh. kenapa sih mereka jauh-jauh ke Suriah orang-orang Indonesia nih? Kan karena dia menerima berita yang salah ya. Iya. Nah, kita ke Suriah membantu sesama Muslim. Terus nanti kita dapat Jihad. gaji, jihad. Jihad. Terus tambah info ini. Nanti kan itu khilafah itu gajinya sekian ribu dolar loh sebulan kayak gitu kan. Kan informasi hoax itu ya. Iya. Nah, jadi ya kita perlu bersama-sama ya semua pihak, terutama para edukator ya, orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan. Untuk itu awalnya yang penting itu ini ya, sikap toleran, kasih sayang sesama anak bangsa itu penting banget disebarluaskan. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Bu, ada tradisi di program Ngobdar ini, sebelum bubar kita ngopi dulu Bu. Oh, Walaupun iya, Ibu siap, kopinya putih itu ya. Makasih. Saya lupa tadi nih, nggak puasa kan ya Bu? Enggak lagi puasa kan? Enggak. Bu Dina Sulaiman, terima kasih banyak udah mau sharing, udah mau berbagi dengan kami di Forum Keadilan TV. Mudah-mudahan nggak kapok. Kapan-kapan besok ada waktu kami undang lagi, kita diskusi-diskusi lagi Bu. Ya, sama-sama. Sehat terus, dilancarkan dan dimudahkan segala urusan. Amin, makasih. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah. Saksikan terus Forum Ngobdar, kami akan hadirkan isu-isu terkini dan terupdate lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.